Halo, selamat siang adik kelas 5 yang luar biasa. Oke adik, pada sore hari ini kita akan belajar tentang tema 7 untuk matematika, tentang sifat-sifat dan jaring-jaring bangun ruang. Kita pelajari dulu beberapa bangun. Untuk bangun yang pertama, untuk bangun ruang ya. Nah, bangun ruang atau nama lainnya adalah bangun dimensi 3. Nah, yang pertama adalah tentang kubus. Apa? Ya, kubus. Ya. Kubus bangunnya seperti apa? Nah, bangunnya seperti ini kubus. Nah, ini bangun kubus. Ya, kubus kalau kita pelajari bahwasanya ada berapa sisi? Sisi kubus ada berapa? Ada 6 ya. Di sebelah samping kanan 1, samping kiri 2, kemudian atas 3, bawah 4, kemudian depan 5 dan belakang 6. Jadi sisinya ada 6. Kemudian ada titik sudut. Titik sudut ada berapa? Titik sudutnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian rusuk. Nah, kalau rusuk kubus ada berapa? Rusuk kubus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, itu rusuk kubus. Kemudian kita belajar tentang jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus kita pelajari dari buku SSC di tema 7 ya. Nah, ini ada bangun kubus. Ya, jaring-jaringnya kubus seperti ini. Jaring-jaring kubus itu biasanya ciri-cirinya di bagian atas 1, bagian bawah 1 gitu ya. Atau kalau misalkan bangunnya berdiri, ada kanannya 1 kotak, kiri 1 kanan 1 kotak, kiri 1 kotak. Gitu. Nah, untuk bangun kubus, ya bangun kubus, jaring-jaring kubus, titik sudutnya ada berapa? Ya, seperti tadi di sini ada 8 ya. Titik sudut ada 8. Kemudian rusuknya ada 12. Nah, kemudian kita langsung ke bangun balok. Balok. Nah, ini balok bentuknya ada beberapa jaring-jaring kubus terbentuk dari beberapa persegi panjang. Kalau kita pelajari titik sudutnya ada berapa? Sama dengan kubus, titik sudutnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu titik sudut. Sedangkan rusuknya ada berapa rusuknya? Nah, rusuknya ada sama ya dengan kubus, ada 12, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama 12 ya. Berarti rusuknya ada 12. Kemudian sisinya ada berapa? Sisinya sama dengan kubus, sisinya ada 8 juga ya. Ada 6 ya. Jadi depan ini BFE 1, belakangnya 2, sisi kanan 3, kiri 4 ya. Atas 5, bawah 6. Jadi sisinya ada 6. Ya, selanjutnya di bangun ruang berikutnya ada prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Bentuknya seperti atap rumah ya. Nah, ini bentuk jaring-jaring prismanya. Nah, kemudian titik sudutnya ada berapa? Titik sudutnya kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. Nah, titik sudutnya berarti ada 6. Di sini 6 ya, di sini 6. Kemudian rusuk ya. Rusuknya ada berapa? Kita hitung rusuk itu seperti kawat kerangka ya. Jadi rusuknya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, yang berdiri 4, 5, 6. Kemudian bawah 7, 8, 9. Ya, rusuknya ada 9. Selanjutnya sisinya ada berapa sisinya? Ya, kita hitung sisinya atas 1 ya, kemudian bawah 2. Sekarang yang berdiri ini 3, kemudian belakang kanan 4, kemudian belakang kiri 5. Jadi rusuknya ada
5. Selanjutnya kita menuju ke bangun dimensi 3 berikutnya, yaitu bangun tabung. Ya, bangun tabung jaring-jaringnya seperti ini. Ada bangun tabung itu terdiri dari persegi panjang ini ya. Nah, ini kalau dilengkuk ini akan membentuk selimut tabung. Kemudian atasnya dan bawahnya berupa lingkaran yang luasnya harus sama persis ya. Selanjutnya titik sudutnya ada berapa titik sudutnya? Nah, titik sudutnya kira-kira ada berapa di bangun tabung? Ya, titik sudutnya adalah karena tidak ada pojok atau siku, berarti titik sudutnya adalah 0. Nah, berarti titik sudutnya diisi 0 di sini ya. Nah, selanjutnya rusuk. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada, ini rusuknya ada 1 atas, kemudian 2 bawah. Nah, berarti rusuknya ada 2. Sedangkan yang ini, nah ini bukan rusuk ini ya. Ini kalau misalkan dibangun terbentuk aslinya dimensi 3-nya ini nggak kelihatan. Jadi rusuknya hanya ada 2 untuk tabung, yaitu 1 atas kemudian 2 bawah. Jadi rusuknya ada 2. Selanjutnya sisi. Sisinya ada berapa? Sisinya ada atasnya 1 ya. Sisi itu penutup luas penampang, atas 1, bawah 2, kemudian penutupnya ini ya ada 3. Jadi sisinya ada 3. Selanjutnya, kemudian untuk bangun kerucut. Nah, ini jaring-jaring kerucut ya adik. Jaring-jaring kerucut terbentuk dari sejenis juring lingkaran atau seberapa lingkaran ini kemudian dan 1 lingkaran penuh. Nah, ini kerucut. Kerucut ini terbentuk dari beberapa titik sudut. Ada 1 titik sudut, 1 titik sudut, 1, kemudian titik sudutnya ada 1 ya. Kemudian ada sisinya terbentuk berapa? Sisinya ada 2, yaitu bawah lingkaran 1, kemudian luas penampangnya 1. Jadi ada 2 sisi. Kemudian rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 1. Nah, ini bagian bawah. Ya, ini tentang bangun kerucut. Selanjutnya dibangun ruang berikutnya adalah 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 ya 5 segi 4 karena 5 jadi bentuk ujungnya ada lancipnya. Nah, 5 segi 4 terdiri dari bangun persegi sebagai alas. Kemudian untuk luas penutupnya adalah berupa 4 segitiga ada 4 buah ya, 5 segi 4. Disebut 5 segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Kecuali kalau ada 5 segitiga, ya 5 segitiga karena alasnya berupa bangun segitiga. Seperti begini. Nah, ini 5 segitiga ya. Ya, ini 5 segitiga. 5 segitiga alasnya berupa segitiga. Kalau misalkan ada 5 segi 6. Nah, kenapa disebut 5 segi 6? Karena alasnya berupa bangun segi 6. Seperti ini. Ya, ini 5 segi 6. Ya. Seperti tadi 5 segi, kita kembali lagi ke 5 segi 4. Jadi banyak titik sudutnya ada berapa? 5 segi 4 ada 5, yaitu 1 2 3 4 5. Itu 5 segi 4. Kemudian rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 1 2 3 4 ya. 5 6 7 8 ya. Jadi rusuknya ada 8, sisinya ada berapa? Sisinya ada depan 1, kanan 2, kiri 3, belakang 4, bawah 5. Berarti sisinya ada 5. Ya, itu tentang bangun ruang adik-adik. Jadi selanjutnya tentang volume kubus dan balok. Ya, volume kubus. Ya, volume kubus diingat-ingat rumusnya adalah S kali S kali S atau S pangkat 3. Sedangkan kalau mencari sisi berarti pasti soalnya diketahui volume, berarti sisinya bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume. Untuk balok, nah rumus volume balok yang diingat-ingat, balok itu ada panjang, kemudian lebar, tingginya yang di sebelah sini ya, atau juga bisa di sini. Jadi volume balok rumusnya panjang, lebar kali tinggi. Nah, ini yang perlu wajib dihafal. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi.
Sedangkan untuk mencari panjang, rumusnya mencari panjang adalah ini volume ya. Aslinya salah ini. Volume dibagi lebar atau tinggi. Untuk mencari lebar sama juga volume dibagi panjang kali tinggi. Kemudian untuk mencari tinggi, volume dibagi panjang kali lebar. Saya tuliskan di sini. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau mencari panjang diketahui volume, berarti volume dibagi lebar kali tinggi. Sedangkan untuk mencari lebar adalah volume dibagi panjang kali tinggi. Nah, sedangkan kalau mencari tinggi berarti volume dibagi panjang kali lebar. Ingat, per ini sama saja dengan dibagi ya. Per itu sama artinya dengan dibagi.